melihat ibunya itu sedang bekerja di depan komputer jam 2, setengah 3 dini hari ketika anak ini terbangun dan akan pergi ke toilet. Dan itu ternyata stick to the mind very strongly. Dan itu di alam bawah sadar si anak ini menimbulkan semangat yang luar biasa. Kalau ibuku seperti itu, aku harus bisa lebih dari ibu. Mama pernah bilang begini, di antara 4 anak mama, hanya ada 2 yang sukses. Dan I was assuming bahwa 2 orang yang tidak akan sukses itu adalah aku, Mi. Kenapa mama bilang itu waktu itu? Mama ketika ngelaju dari Solo Temanggung, pernah pulang itu hanya waktu itu membawa uang itu 1.500. Jadi ketika turun dari bis itu, pertanyaannya adalah apakah aku akan memilih jalan kaki dan kembali dengan membawa 10 tusuk sate, atau aku naik ojek tetapi pulang dengan tangan hampa kosong tidak memberikan apa-apa. Apa yang kamu pilih? Aku memilihnya jalan kaki dan pulang membawa 10 tusuk sate yang bisa aku bagi ke 4 anakku. Profesor Diah Christina adalah guru besar di Universitas 11 Maret Surakarta dan pakar di bidang English for Specific Purposes. Di balik sosoknya yang tenang dan anggun, Prof. Diah dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras, berdedikasi, ambisius, serta membimbing generasi muda melalui dunia pendidikan. Ya, kalau gua dulu teman-teman dijantur sama papa tuh, kakiku dipegang tuh mah di atas, terus kepalaku di bawah dijantur kayak gitu. Dan itu akhirnya menciptakan ketakutan. Dan ketakutan itu ternyata berimbas sampai dengan ketika aku dewasa. Menurutku itu kesalahan besar. Karena waktu itu memang jujur aku tidak bisa melindungi anak-anakku setiap waktu. Hai guys, banyak banget yang diantara kalian minta gue untuk wawancara nyokap gue lagi. Dan akhirnya gue saat ini lagi balik ke Solo, pulang kampung di Solo. Dan gue nemu satu studio namanya Batara Creative Studio. Dan akhirnya gue memutuskan untuk oke deh wawancara nyokap gitu. Dan kali ini gue akan wawancara soal parenting. Ini adalah salah satu topik yang kalian banyak banget minta setelah gue kemarin terakhir diskusi dengan beliau dan juga suami beliau, suami yang baru, yang mereka ketemu dan jatuh cinta di usia 65. Akhirnya banyak banget yang, Ror, ngobrol dong soal parenting style dari your mother. So here we are, kita akan ngobrolin soal itu. So Profesor Diah Christina, Budi apa kabar? Baik. Mam, aku pengen memulai dari satu kesimpulan yang aku bisa tarik from your parenting style as a mother, bahwa parenting stylemu sama seperti parenting style orang-orang seangkatanmu adalah style senggol bacok, Mami. Ketika anaknya tidak nurut, tampol. Ketika anaknya misalnya komplain, kamu pasti akan menepisnya gitu. Apakah memang benar your parenting style adalah parenting style senggol bacok? Istilah Jawanya adalah tak tapuin era melu aku, kalau nggak ikut aku gaplokin gitu. Atau kayak gimana sih Mi sebenarnya your parenting style and your peers parenting style? Jujur ya, bisa jadi waktu itu memang tidak ada primary model. Juga kita kekurangan bacaan yang bisa kita akses sebagai referensi untuk bagaimana sih parenting style yang acceptable dan providing motivating force ya buat anak-anak itu tumbuh. Jadi kalau Mama bilang memang ada hal-hal yang aku rasakan dalam perjalanan hidup kita bersama, mungkin dirasakan kurang pas. Apa yang kurang pas, Mi? Kurang pas misalnya pendekatan hukuman kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, bahwa anak-anak itu harus didesain sesuai experience dan ekspektasi dari orang tua. Ya, tetapi harus juga aku katakan dengan
terbuka di sini bahwa kontribusi dari pendidikan dan pengalaman di dunia akademik, baik di dalam maupun di luar negeri itu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Oke. Satu contoh, waktu Mama sedang ambil S2 di Australia, itu ada cerita dari teman bahwa di Australia itu anak-anak itu punya hak untuk melaporkan ayahnya kepada polisi apabila mereka merasa mendapatkan kekerasan verbal atau fisikal. Sebaliknya, aku melihat juga anak-anak ini ketika orang tua lagi pada duduk ya di lantai, terus anak-anak mau lewat, itu mereka ya lewatnya itu kalau di Jawa kan nuhun sewu, Kalau di gitu sana? kan, kalau enggak ya loncat-loncat aja, bahkan kepalanya ayahnya mungkin Dad, sorry ya Dad, dipegang itu. Suruh minggir Ya kepalanya. gitu, yang membuat aku amazed juga. Tapi memang setiap kultur aku melihat ada sisi positif dan negatifnya. Tapi memang harus diakui bahwa budaya Jawa itu memposisikan subosito, sopan santun, unggah-ungguh itu pada derajat yang sangat tinggi. Artinya dengan dulu misalnya orang tua mendidik secara keras anaknya, itu berpengaruh pada kualitas anak-anaknya hari ini. Sebetulnya itu yang harus menjawab adalah anak-anak. Karena kalau dibandingkan dengan, sorry to say ya, generasi sekarang, saya pikir anak-anak mamah keempat ini mempunyai warisan toughness yang mungkin untuk ukuran orang umum itu di atas rata-rata. Bisa jadi bukan karena kekerasan, bisa jadi karena memang kerasnya tantangan dan kehidupan yang kita lalui bersama. Tapi as much as I love Gen Z, banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa memang Gen Z saat ini lebih kurang tough gitu, lebih apa ya ibaratnya, lebih soft, lebih strawberry generation, banyak orang yang bilang kayak gitu kan. Dan bisa jadi pengaruhnya adalah memang karena parenting style-nya berbeda jika dibandingkan dengan your peers, your batch gitu kan, angkatan mama kan. Ya itu tadi senggol bacok, keras, bahkan main fisik. Kalau misalnya nggak dengerin di tempeleng lah, di ibaratnya kalau gua dulu teman-teman dijantur sama papa tuh, kakiku dipegang tuh di atas, terus kepalaku di bawah dijantur kayak gitu. Dan itu akhirnya menciptakan ketakutan. Dan ketakutan itu ternyata berimbas sampai dengan ketika aku dewasa dan I was traumatized. Aku bahkan trauma untuk melihat diriku diperlakukan seperti itu. Menurutku itu kesalahan besar. Karena waktu itu memang jujur aku tidak bisa melindungi anak-anakku setiap waktu karena sebagai seorang ibu yang punya karir dan sering pergi ke luar negeri untuk tugas, itu memang tidak bisa mendampingi anak-anak. Dan itu sebetulnya jangan dikira seorang ibu bisa merelakan begitu saja. Kalau aku ada di tempat pasti aku akan bereaksi keras terhadap tindakan seperti itu. Tapi satu hal yang Mama lihat dari perspektif berbeda. Kenapa Gen Z menjadi generasi yang mungkin agak rapuh gitu ya? Karena mereka adalah generasi yang menikmati keberlimpahan yang diwariskan oleh orang tuanya. Tantangannya tidak sekeras dan se-challenging ketika kalian-kalian generasi milenial dan Gen X. Ya seperti itu. Sehingga itu tetap langsung tidak langsung, jujur atau tidak jujur, itu berpengaruh pada cara mereka menghadapi kehidupan. Artinya ketika mama tadi aku tanya, what's your parenting style? How would you put it? Kalau aku mengatakan begini, idealnya, aku pernah punya cita-cita. Mama pernah punya cita-cita untuk mengenali anakku itu satu persatu sebagaimana aku mengenali tiap lembar dan heading dan subheading dari buku. Tapi itu kan tidak mungkin aku lakukan karena aku mempunyai tanggung jawab di 3 porsi yang berbeda.
Tanggung jawab sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita karier. Dan itu sungguh sangat membatasi intensitas dan kualitas keberadaanku, apalagi kuantitas ya, bersama anak-anak. Oke. Nah, satu hal yang aku yakini adalah keteladanan itu sesuatu yang tidak perlu dikatakan tetapi sangat menancap kuat di ingatan dan copy paste anak-anak. Satu contoh, tanpa diduga suatu ketika 3 tahun setelah diupload di Instagram, Mama itu membaca tulisan dari salah satu anakku yang mengatakan bahwa dia sering mengintip atau melihat ibunya itu sedang bekerja di depan komputer jam 2:30, 3 dini hari ketika anak ini terbangun dan akan pergi ke toilet. Dan itu ternyata stick to the mind very strongly. Dan itu di alam bawah sadar si anak ini menimbulkan semangat yang luar biasa. Kalau ibuku seperti itu, aku harus bisa lebih dari ibu. Tapi aku setuju sih, aku juga pengen ngasih konteks ke teman-teman bahwa aku pun sering sekali melihat mama jam 12, jam 1, jam 2 itu ngetik malam-malam gitu. Dengan kopi hitam nemenin mama. Dan itu benar-benar menggugah semangatku, wow perjuangan mamaku sebegitunya. Dan sehingga ini menular ketika aku dulu misalnya mau ujian masuk universitas. Aku mau ujian IELTS. Aku mau nulis personal statement untuk cari beasiswa. Ini benar-benar stick bahwa mamaku dulu perjuangannya kayak begitu. Dan ternyata apa yang aku lakukan belum ada apa-apanya. Dan waktu aku di Inggris, aku waktu S2. Aku tuh kenapa ya kuliahku nilainya biasa aja. Tapi disertasi aku salah satu yang tertinggi. Karena aku pakai mentalitasmu. Di mana aku biasanya pergi ke perpustakaan itu setelah Isya. Semalaman aku akan kerja di perpustakaan kampus. Pagi baru pulang. Siangnya kuliah. Itu yang aku lakukan hampir tiap hari di Inggris. Dan alhamdulillah hasilnya juga bagus gitu. Apa intinya? Apa konklusi dari itu semua? Keteladanan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan keteladanan itu tidak perlu diucapkan. Keteladanan itu sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas, tanpa menyombongkan diri, tanpa seolah-olah kita ingin menunjukkan supaya orang aware. Tidak perlu. Ketika kita melakukannya dengan ikhlas dan itu sebagai bagian tak terpisahkan dari kebiasaan kita setiap hari, orang akan aware kok. Oke. So your parenting style adalah keteladanan. Ya. Mam, apa tantangan terberat dalam membesarkan dan merawat keempat anakmu yang sometimes uncontrolled, sometimes very aggressive, sometimes shouting at you, arguing you? Apa tantangan terberatnya? Ya, tantangan terberatnya adalah membuatku bisa menerima bahwa anak-anak ini adalah makhluk yang punya kemerdekaan untuk berbicara dan berpikir dan menyampaikan pendapat. Karena sejak mama punya anak-anak itu sudah aku gariskan sendiri bahwa aku ingin menerapkan pendekatan demokratis kepada anak-anakku. Dan aku membiasakan diri untuk bisa menerima misalnya anak-anak berkomentar, mama enggak mutu, perilakunya kayak gitu, kata-katanya seperti itu. Seorang ahli bahasa Inggris loh. Kok ngomongnya begitu ya, seorang dosen loh. Kok pilihan katanya seperti itu, dan aku dengan legowo menerima itu. Kenapa mama menerapkan proses atau prinsip demokrasi? Karena kemerdekaan untuk berpendapat, kemerdekaan untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan diyakini, itu adalah tahapan menuju critical thinking ability. Dan itu tidak bisa dibeli dengan cara apapun kecuali ada ruang untuk melakukannya. Start from the most important venue, yaitu keluarga. Tapi bukankah dengan membuat pola asuh yang otoriter, yang apa yang dikatakan orang tua, anak-anak tinggal mengikuti dan mengiyakan, nggak boleh ini mengikuti, harus itu mengikuti. Bukankah itu lebih mudah buat orang tua, Mi? Lebih mudah, tetapi itu tidak menjamin anak-anak bisa menghadapi tantangan yang mungkin di luar
apa yang orang tua alami di zamannya. Karena aku melihat bahwa tantangan hidup itu sangat kompleks. Dan ketika anak-anak dibiarkan untuk terbiasa menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang dia rasakan, menyampaikan bagaimana persepsi dia tentang sesuatu, itu akan mendewasakan dia bit by bit, day by day, untuk menjadi orang yang bisa menjadi seorang observer yang baik. Karena aku meyakini bahwa ketika anak-anak ini diajari untuk bisa observing, bisa interpreting, aku menghadapi situasi seperti ini sehingga aku harus berperilaku seperti ini supaya begini. Itu kalau orang bisa seperti itu sebuah kemewahan yang akan membuat anak-anak itu tahu betul bagaimana mereka harus menempatkan diri. Oke. Karena aku belajar dari pengalamanku sendiri. Apaan tuh? Di mana aku tidak mendapatkan asupan ilmu semacam itu sehingga selalu ingin membuat orang lain bahagia dengan semua perilaku yang aku punya. Dan itu ternyata membuat aku orang yang lama-kelamaan itu hanya menjadi budak saja atas nama validasi orang lain. Wow. Mami, dengan prinsip demokrasi yang kamu terapkan di dalam keluarga, yang memungkinkan aku, saudara-saudaraku, untuk komplain, argue, berdebat dengan kamu, bahkan kadang-kadang memarahi kamu, Mami. Adakah argumen kami, kata-kata kami yang sangat menyakiti hatimu dan tidak bisa kamu lupakan? Sudah pasti ada. Banyak. Apa contohnya, Mam? Tetapi aku tidak bisa katakan di sini karena menurutku itu adalah bahasa kasih anak-anak yang baru bisa mengatakan itu ya. Satu contoh. Love language kami adalah mencela, guys, mengargue nyokap satu sendiri. Satu contoh ya, ada kejadian ketika salah satu anakku waktu itu di usia sekitar 5-6 tahun mengikuti sebuah storytelling contest in English. Nah kemudian oleh MC-nya itu anak ini diundang ke stage, kemudian diwawancarai. Wah, senang sekali ya adik ini punya ibu seorang dosen bahasa Inggris, pasti di rumah itu mendapatkan porsi waktu yang banyak untuk dilatih, untuk diajarin, untuk ditungguin. Dan apa jawaban anakku? Oh mas, boro-boro mamahku itu punya waktu. Mamaku itu lebih mengurusi anak orang lain daripada anaknya sendiri. Dan 250 beserta orang tua mereka semua pandangannya menuju kepada mama. Wow. Dan aku tersenyum dengan kelegaan hati. Meskipun dalam hati aku juga malu sebetulnya. Tapi ya aku terima. Kamu merasa ditelanjangi di depan banyak orang? Iya. Itu adalah latihan untuk mama. Untuk bisa menerima, begitu yang dirasakan anakku ya. Tapi jujur di dalam hati setulus-tulusnya, part of that statement I consider to be true. Bahwa aku harus memperbaiki diri sudah pasti. Tapi ketika kondisi tidak memungkinkan, ya apa boleh buat. Mama gak marah ke anak satu ini? Oh enggak. Ya malu memang iya, karena di situ ada beberapa pejabat UNS yang ikut tertawa gitu kan. Tapi kejujuran itu adalah bahasa cinta anak-anak karena dia tidak bisa menipu. Dia berbicara atas nama kejujuran. Apa penyesalan terbesarmu, Mah, dalam membesarkan anak-anakmu? Sudah pasti tidak punya cukup waktu. Sudah pasti tidak punya cukup energi untuk mendengarkan keluhan mereka. Kenapa kamu tidak punya waktu? Mungkin buat teman-teman yang baru nonton podcast Mamah sekali ini, can you explain why you didn't have time? Ya, terutama karena begini, jujur ada satu periode di mana Mama harus menjadi breadwinner utama karena sesuatu dan lain hal dalam keluarga. Karena suami yang dysfunctional economically. Sehingga tidak bisa membagi waktu dengan baik karena keberhasilan di dalam karier, konsentrasi di dalam pekerjaan itu akan
menghasilkan kesejahteraan bagi anak-anak. Hmm. Dan kesejahteraan bagi anak-anak itu artinya mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka secara akademik, secara kesejahteraan sehari-hari, termasuk keteladanan. Karena prinsip mama adalah kerja keras itu tidak bisa ditukar dengan yang lain. Kerja keras itu adalah sebuah upaya untuk menjadikan kita itu ahli di bidang yang kita sukai. Tidak ada orang bisa sukses tanpa proses. I don't believe in that. Kalau memang ada, yaitu karena privilege. Dan karena keluarga kita tidak memiliki privilege itu, the only thing that we can do is maximizing our ability and capability. Itu yang aku tanamkan. Ada nggak satu peristiwa di antara 4 anak ini yang membuat kamu benar-benar menyesal because you weren't there? Ya, satu masa ketika anak-anak ini sudah beberapa hari bilang, "Mah, kami akan perform," ketika mereka masih SD. Yang satu perform dalam sebuah pertunjukan teater berbahasa Arab. Yang satu perform dalam pertunjukan storytelling atau deklamasi, mama lupa ya, dalam bahasa Inggris. Dan aku tiba di stage itu, di ruangan untuk mereka perform itu, pas mereka mengatakan, "Thank you distinguished audience for your attention." Tutupan, aku baru duduk di dalam ruangan itu. My God, anak-anak itu diam, tapi aku tahu, yang satu diam tidak mengatakan apapun, yang satu meneteskan air mata. That's so heartbreaking. Dan itu dalam sekali buat mama. Dan pertanyaannya adalah, kenapa mama terlambat? I'm very sorry, tadi itu di detik-detik terakhir mama mau berangkat. Ada tugas penting, ada tamu yang harus mama urus. Dan itu sticks to my mind in a very long time. Sampai saat ini. Sehingga ketika sekarang dari anak beralih ke cucu, mama usahakan untuk bagaimana caranya menyempatkan waktu. Karena pekerjaan tidak akan ada selesainya. Yeah. I don't want to blame your parenting style. I don't want to blame our situation back then kan Mah. Tapi ada satu kata-kata yang aku, mungkin Mama juga sangat ingat ya. Aku sangat ingat dan aku gak mau yang kayak gimana-gimana. Tapi aku pengen mungkin Mama menjelaskan why you said that gitu. Ini juga mungkin pelajaran buat orang tua di luar sana. Mama pernah bilang begini, di antara 4 anak Mama, hanya ada 2 yang sukses. Dan pada waktu itu, ketika Mama mengatakan itu, posisiku sedang tidak baik-baik saja. Aku masih SMA, awal kuliah, fragile, mabuk-mabukan, masih cari jati diri. Dan I was assuming bahwa 2 orang yang tidak akan sukses itu adalah aku, Mi. Dan seumur hidup sampai dengan hari ini itu membekas sekali, meninggalkan trauma yang begitu dalam, dan aku seolah-olah punya dendam bahwa aku nggak boleh nggak sukses because I want to prove to my mom that I will be successful. I wanted to prove her wrong. Itu yang selalu aku ucapkan. Kenapa Mama bilang itu waktu itu? Ya, waktu itu berdasarkan pengamatan ya. Karena bagaimanapun juga kan kesimpulan diambil berdasarkan pengamatan. Berdasarkan data. Dari kebiasaan, dari perilaku dan sebagainya. Tetapi kamu seharusnya melihatnya dari sisi yang berkebalikan. Bukankah dengan perasaan itu kamu akhirnya mendapatkan an extra energy to work much harder. Ya. Sehingga kamu mendapatkan positioningmu yang saat ini. Seandainya kamu dulu tidak punya ketakutan itu, aku yakin kamu akan banyak tertidur pula, scrolling, lebih banyak menikmati facilities yang ada di rumah. Mama menyesal nggak mengatakan itu ke anak-anakmu? Jujur, aku baru mendengar saat ini, ya. Kalaupun itu aku katakan pada saat itu ya. Kalau itu menyinggung perasaan, Mama mohon maaf.
Tetapi apa yang aku katakan waktu itu adalah sebetulnya tujuan utamanya adalah menginginkan adanya perubahan dalam dirimu. Kamu pasti lupa suatu kejadian di mana mama itu nggak ngantor karena sakit. Dan teman-temanmu kalau nggak salah berdelapan atau bersebelas masuk ke rumah dengan mengendap-endap, tidak tahu kalau mama itu lagi tiduran di kamar. Yeah. Ya. Tiba-tiba teman-temanmu ini, mohon maaf ya, tidak bukan berarti ini mengusik atau mengulik masa lalu ya. Itu langsung ke meja makan dan membuka kerudung saji, dan mereka dengan bebasnya itu menikmati semua sampai ketika anakku 2 orang yang masih TK dan SD ini pulang mereka jam 10 dan jam setengah 11. Makanannya habis. Yune minta makan gitu. Tadi pagi belum sempat makan banyak kan. Dibuka kerudung saji habis. Dan ketika mama tuh diam-diam keluar, ada apa ya? Dan aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri, oh my God. Dan waktu itu ada juga, kan waktu itu banyak anak-anak muda itu yang suka rambutnya dicat ya. Ada yang merah, hijau, kuning dan sebagainya. Terus mama juga dapat laporan, ibu tolong bagaimana putranya itu kok kalau di kelas itu matanya merah, kelihatan sangat mengantuk dan suka menggunakan jaket, terus diminta membuka jaketnya tidak bersedia. Aku sudah langsung menangkap what it means. Nah, dari situ barangkali. Tetapi justru sekarang mama ingin mewawancarai ganti kamu. Silakan mama. Apa titik yang membalikkan kamu dari anak yang dulu seperti itu ya, mungkin banyak santai-santai, pernah juga mencoba mabuk ya, segala macam. Kemudian ada titik balik di mana kamu kemudian sadar sepenuhnya, aku harus melakukan sesuatu untuk bisa membuktikan bahwa aku mampu. Aku harus akuin bahwa you taught me in a very hard way. Itu yang membuat aku bisa seperti sekarang. Dulu, mama ingat nggak? Mama ngasih aku uang saku dalam 1 hari itu 10.000. Artinya Senin sampai Sabtu sekolah itu 60.000. Itu SMA, ya kan? Tapi ada kalanya ketika mama bilang bahwa mama adalah breadwinner pada waktu itu, dan I have to say that my father wasn't able to fulfill his duty untuk memenuhi kebutuhan kita, dan akhirnya mama dengan uang yang sangat terbatas, mama bagikan ke anak-anak mama. Aku dalam minggu itu cuma dapat 20.000. Aku membayangkan gimana aku bisa hidup 20.000 untuk 1 minggu di SMA. Terus mama berkali-kali juga bilang, walaupun itu menyakitkan, tapi mama bilangnya on point. Ya kalau kamu gak suka, sana cari kerja sendiri. This is what I can give you right now. Kalau kamu gak suka, merasa kurang, cari aja kerja sendiri. Itu di satu sisi menyakitiku, tapi di sisi menampar aku untuk aku bangun. Dan akhirnya tahu gak mah, pada saat aku sebelum lulus SMA, tiap hari Sabtu, Jumat 1 minggu, aku akan selalu buka koran, aku cari lowongan. Aku cari lowongan di koran, sehingga aku bisa kerja sambilan. Ternyata gak dapet Mami. Di masa SMA gak dapet. Akhirnya di awal kuliah baru dapat kerjaan pertama itu di semester 2. Itu aku setelah apply ke misalnya ke chain restaurant, you name it, gak ada yang terima, Mam. Aku taruh di toko baju, ya kan, department store lah, toko baju butik gitulah, gak ada yang terima juga. Dan salah satu alasannya adalah karena aku masih kuliah, mereka butuh full time, mereka gak bisa. Hingga akhirnya pekerjaan pertamaku adalah menjadi badut. Dan dibayar 30.000, dan mama mungkin waktu ngedenger juga ngelus dada ya. Jadi badut selama 3 bulan di salah satu IO gitu, hingga akhirnya aku menjadi sales promotion boy. Nah di sales promotion boy itu pelan-pelan sampai aku punya gaji 1,5 juta per bulan sambil kuliah, dan aku akhirnya bayar kuliah sendiri. Nah di situ aku menemukan, oh ini toh yang namanya kemandirian secara finansial. Dan dari situ justru mah rasa respekku terhadap kamu semakin tumbuh. Nah, karena aku, let me finish. Karena aku merasakan kerja keras yang luar biasa, yang akhirnya aku bisa belajar untuk menghormati uang, untuk menghormati kerja keras. So
dengan your very tough parenting style waktu itu dan kata-katamu yang menyakitkan itu, aku sekarang pengen berterima kasih, Mami. Ya, harus kuakui bahwa waktu itu sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Dan Mama merasakan bahwa Mama sudah menginvestasikan segala tenaga, pikiran, kreativitas, waktu, tapi ya belum bisa membuat anak-anak happy. Apalagi satu contoh, ada beberapa anak-anak ini yang pergaulannya dengan orang-orang the have yang punya privilege sangat banyak. Apalagi SMA Itu aku juga SMA menyakitkan. orang-orangnya kaya-kaya semua, Mam. Kayak aku itu paling juga miskin Demi dulu SMA Mami. Itu juga menyakitkan buat Mama. Hmm. Aku sudah provide semampuku, tetapi tetap aja anak-anak ini komplain bahwa teman-teman mereka jauh lebih berada dan berkecukupan hidupnya. Mama pressure. Ada pressure. Tapi aku cuma diam dan aku berpikir mencari jalan bagaimana ya caranya supaya anak-anak ini bisa lebih sejahtera. Seperti itu. Jadi memang kalau aku boleh mengatakan sih, semua itu ada plus minusnya kok. Ketika kita berada di situasi ekonomi yang kurang menguntungkan, kalau kita melihat itu dari sisi positif, itu sebetulnya adalah peluang untuk membuat kita mencari jalan keluar, mengatasi masalah. Tetapi ketika orang berkecukupan, berlebih dan berkelimpahan, pada dasarnya mereka akan menganggap segala sesuatunya itu mudah karena tidak ada challenge. Dan aku pun juga melihat bahwa banyak orang, bahkan orang-orang yang aku kenal, ketika dimanjakan oleh orang tuanya, mereka akhirnya tumbuh menjadi generasi yang soft dan akhirnya nggak bisa tough, dan mohon maaf ya, banyak gagalnya dalam hidup, Mami. Ya. Itu bukan berarti sebuah pembelaan ya, bahwa Mama itu punya banyak kekurangan, itu aku akui. Tetapi bisa dipahami bahwa menjadi PNS ketika pangkatnya masih rendah, ya waktu itu juga mau banyak punya aktivitas lain tambahan. Ingat bahwa anak-anak juga membutuhkan ibunya. Jadi semua itu saya kira porsinya sudah ada masing-masing. Tapi bahwa Allah itu sudah menggariskan, mungkin kalau orang itu mau berpikir lebih dan mau mensyukuri, sesungguhnya itu adalah jalan emas menuju sesuatu yang jauh lebih baik di masa depan. Karena yakinlah bahwa kita hanya akan bisa mendapatkan berlian itu setelah kita menggali, memitati, segala macam usaha untuk akhirnya bisa sampai ke taraf itu. Oke. Mama katanya mau nembang nih. Iya, ini kebetulan ada sebuah tembang. Mohon maaf ya, Mama ini adalah sosok yang meyakini bahwa posisiku saat ini tidak akan mungkin bisa kuraih tanpa cultural root yang menukik jauh ke dalam. Karena di situ aku bisa mendapatkan my wisdom. Oke. Nah, untuk masalah logika dan knowledge itu memang harus terbang ke atas dalam pengertian mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Jadi ketika kita berada di atas in terms of academic achievement, Mama tidak ingin kehilangan my Javanese root ya. Nah ini kebetulan Mama punya tembang itu Pangkur ya. Pangkur ini salah satu mocopat ya. Mocopat yang diambil dari Serat Widotomo karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat. Mocopat itu di Jawa ada 11 ya, Mi? Ya. Jadi mocopat itu adalah tembang teman-teman yang di situ biasanya banyak petuah, banyak petunjuk, banyak nasihat khas Jawa. Ada 11 tembang ini
atau lagu ini dan salah satunya adalah Pangkur. Dan ini kebetulan isinya itu relate dengan bagaimana sih menjadi orang tua itu, bagaimana sih menjadi teladan bagi Mardi Siwi. Tidak hanya anak-anak kandung, yang namanya siswa dan mahasiswa itu harus direngkuh, bagaikan kita merengkuh anak kandung sendiri juga. Oke, silakan Bu Diah. Mingkar mingkuring angkara, meredam nafsu angkara murka. Akarono karenaning Mardi Siwi, karena hendak mendidik putra-putri. Sinawung resmining kidung, dikemas dalam indahnya nyanyian. Sinupa sinu karto, dihias sedemikian rupa. Mreh kertarto pakartine ilmu luhung, agar memahami hakikat ilmu yang luhur kang tumrap neng tanah Jawa, yang diterapkan di tanah Jawa. Agama ageming aji, agama itu adalah pegangan atau tuntunan hidup. Jadi kalau boleh Mama relatekan ini dengan Epstein's Files. Ketika orang mendapatkan segalanya, keberlimpahan, kekayaan, pengaruh, jabatan, tanpa agama. Agama bukan hanya syariat ya, tapi agama sebagai tuntunan yang dilakukan hingga sampai di rasa terdalam. Itu akan membuat orang kosong dan kehilangan pegangan. Harta itu penting, benda itu penting untuk sarana berkehidupan yang bermartabat. Tapi itu bukan tujuan satu-satunya dalam hidup. Jadi Mama ini meyakini bahwa keseimbangan itu penting dalam hal memiliki kecukupan harta. Karena kalau tidak punya harta, mau menyekolahkan anak ya dapatnya yang mohon maaf seadanya. Tetapi dengan kita punya akses finansial yang cukup solid, kita bisa memberikan pendidikan yang baik, yang bagus, berkualitas untuk anak-anak kita. Tetapi ketika kita punya harta berlebih, kalau kita tidak tahu persis harus kita apakan harta ini, itu juga membahayakan. Karena ketika orang punya begitu banyak akses, kecenderungannya adalah tergoda untuk melakukan hal-hal yang mungkin Di luar hanya memperturutkan nafsu angkara murka. Karena manusia itu pada dasarnya tidak pernah puas, serakah, ingin berlebih, dan lupa bersyukur. Itu memang manusiawi. kodrat manusia ya. Jadi harus menyeimbangkan antara harta, apa yang kita inginkan di dunia, obsesi di dunia, dengan tiang agama. Iya, agama dalam pengertian kita harus ingat kita itu diciptakan dengan misi apa sih di dunia ini. Kita itu berasal dari mana dan nanti pulangnya mau kemana. Karena kalau tidak punya pedoman itu, maka kita dalam berkehidupan itu ya hanya sekedar hidup tanpa punya fondasi dan tujuan yang solid. Kalau kemarin aku wawancara Mbak Astrid, Wakil Wali Kota Solo, dia bilang banyu mili neng ora keli, mengalir tapi tidak hanyut oleh
aliran air. Betul. Kalau bahasa Inggris, drifted away, never get drifted away in life. Betul. Karena kita itu memang harus memiliki prinsip. Dan prinsip itu tidak dicari di mana-mana kecuali dalam pendidikan keluarga. Oke. We have to start from the smallest unit. Jadi saya melihat bahwa apa yang terjadi di saat ini, begitu banyak hal-hal yang di luar nalar yang ada di masyarakat, penyakit sosial yang luar biasa. Kita harusnya introspeksi diri, mulat sari rohang rosowani, berani menata diri, berani melihat ke dalam diri kita sebelum kita mengoreksi orang lain. Berani melihat bahwa dalam kehidupan inti keluarga kita sudah tertata belum? Sudah betul-betul mengikuti ajaran agama sebagai tiang kehidupan atau cermin kehidupan atau belum? Apalagi kalau orang Jawa bilang urip kuwi mung mampir ngombe. Hidup itu cuman numpang minum ya, Mama. Iya. Oke, aku pengen ngebahas sekarang soal mungkin masih ada kaitannya, Mami. Mohon maaf nih dengan trauma. Aku kemarin mengundang seorang constellator. Constellator itu adalah seorang konsultan untuk menyelesaikan permasalahan trauma kolektif dalam keluarga. Namanya Kak Melinda Sutanto. Dan dia bilang bahwa intergenerational trauma yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan sekarang nih Mah, di generasiku, generasi millennials dan generasi mungkin teman-teman yang Gen Z nanti sebentar lagi juga akan jadi orang tua. Kami berprinsip bahwa this trauma must stop with me. This trauma must end with me. Harus berhenti di aku gitu. Nah, aku pengen tanyakan, angkatanmu Mah, menciptakan trauma buat angkatan kami. Dalam konteks Mama, apakah Mama juga mengalami trauma-trauma dari orang tua Mama dari orang tua mereka yang akhirnya itu ngaruh ke your parenting style yang pass over the trauma dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya, Mam? Bisa jadi, tapi persoalannya adalah sering sekali kita tidak sadar bahwa kita itu mengalami trauma itu. Gitu. Kenapa? Kalau Mama menilik ke masa kecil Mama, ya mungkin bukan karena faktor kekerasan ya, tetapi lebih kepada akses itu amat sangat terbatas. Informasi. Akses informasi, finansial, finansial, oke. akses kesejahteraan, akses untuk bisa menikmati kehidupan yang Layak. istilahnya layak gitu ya. Nah, itu satu. Tapi ada juga satu trauma di mana Mama merasakan, mohon maaf ini, ada ketidakadilan dalam sharing of welfare dan sharing of akses itu di antara anggota keluarga. Ya. Dan Mama sebagai anak kedua perempuan itu kalau bisa ditilik dalam banyak keluarga Jawa itu biasanya adalah anak-anak yang dituntut untuk berperforma lebih, bertanggung jawab pada adik-adiknya, bekerja lebih keras. Dan sayangnya pengakuannya itu minimal. Dituntut lebih tapi tidak diakui dengan layak. Ya, itu juga membentuk sebuah trauma tersendiri. I see. That's what you experienced when you were kid. Ya. Terus satu hal lagi, misalnya dulu pernah di SMP kalau tidak salah ya, kakak itu ada di SMA. Di usia itu berlibur keluar kota itu sebuah kemewahan. Kakakku bisa mendapatkan itu, tapi aku tidak. Dan ketika mempertanyakan itu kepada orang tua, tidak ada solusi yang fair. Ya. Nah itu, mungkin pelan penumpukan itu kemudian meledak setelah ada satu keadaan di mana batas itu sudah intolerable, seperti itu. Ya,
ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan rasa sayang dan kedekatan orang tua pada anak-anak itu naturally itu memang tidak bisa sama. Karena itu ada yang bilang bahwa perbedaan rasa sayang dan kedekatan itu memang ya bagaimana ya, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan seperti itu. Bagaimana peristiwa dulu di masa lalumu, masa kecilmu ini mempengaruhi kehidupanmu dan cara kamu membesarkan anak-anakmu, Ma? Nah ini, ada seperti yang persis kamu katakan tadi, ada keinginan untuk membuktikan. Jadi aku bekerja lebih keras, aku berprestasi, aku memaksimalkan seluruh potensi yang aku miliki. Nah ini kalau kembali ke cerita lama itu, pernah suatu ketika di SD kelas 5 atau kelas 4. Mama kan tugasnya berbelanja untuk keluarga. Nah karena harganya itu kan bisa naik turun. Ketika harga itu naik turun, ketika harga turun itu kan ada saving money ya. Ada sisa lebih dari uang itu. Dan itu mama kumpulkan, mama tabung. Untuk suatu ketika mama belikan apa coba? Ayam. Ayam kecil itu. Terus aku pelihara terus pada akhirnya kemudian bertelur. Nah ayam ini bertelur terus tapi tidak bisa mengerami anaknya. Sehingga terpaksa telur-telurnya aku jual. Dan uang yang ku dapatkan dari menjual telur ini dibelikan buku, dibelikan pensil. Dan kadang-kadang bisa mensubsidi SPP yang terlambat dibayarkan oleh orang tua. Dan itu menimbulkan kecemburuan dari ada salah satu saudara gitu. Dan Kenapa cemburu, kamu kerja keras? Iya. Tetapi ternyata satu hal, kita tidak bisa berharap bahwa orang lain itu bisa memahami apa yang kita lakukan, kerja keras yang kita lakukan, karena dia hanya melihat Hasilnya dan kulit luarnya. Dan aku tidak bisa menjelaskan itu, gitu loh. Itu tampaknya dari kecil. Apakah mama juga permisi bahwa aku dulu diginiin, ya otomatis lah anakku aku akan beginiin? Oh no, tidak. Kalaupun itu berjalan, insya Allah keyakinan mama itu berjalan tanpa sebuah kesengajaan. Oke. Jadi nggak ada mindset itu ya? Oh no. Ya. Nggak ada. Oke, aku juga pengen disclaimer dulu ke teman-teman bahwa ini karena di podcast kita pertama banyak banget yang komplain. Aku memanggil mama dengan kamu. Ini adalah bahasa cinta sekali lagi antara aku dan mamahku selama lebih dari 30 tahun ya Ma. Kita selalu memanggil ya udah aku dan kamu because we are a very democratic family. Jadi sekali lagi aku dan kamu bukannya tidak sopan terhadap mama, tapi ini adalah bahasa cinta sekali lagi terhadap mamaku. Pun sebalikannya, mamaku ke aku. Ini sekarang kita akan ke sesi pertanyaan dari netizen nih Ma, dari subscribers atau dari improvers di Room for Improvement. Ada pertanyaan yang bagus banget ini dari namanya Bian. Kenapa banyak orang tua Jawa menyembunyikan dosa-dosa mereka bahkan di depan anak mereka sendiri demi nama baik dan menganggap kebaikan cukup untuk membayar dosa mereka tanpa harus menjelaskan atau mengakui kepada anak-anaknya, Mi? Kalau mama tidak salah ya, di dalam budaya Jawa itu ada yang namanya mendem jeru mikul dhuwur. Apa artinya? Artinya satu keyakinan, satu ajaran bahwa kesalahan dari orang tua itu hendaklah tidak perlu diungkapkan dengan cara mempermalukan mereka. Karena salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua adalah tidak mengungkapkan apa-apa yang merupakan kekurangan dari orang tua. Nah, barangkali itu sesuatu yang tidak cocok dengan persepsi anak-anak muda. Jadi kalau orang Jawa itu melihat ketika kita ingin mengoreksi orang, itu tidak perlu menelanjangi dia. Dengan cara, ada istilah guyon pari keno.
Guyon parikeno itu kita sindir secara halus supaya orang itu bisa menerima masukan kita, tapi tidak membuat orang itu Kehilangan merasa muka. dipermalukan, Yeah. kehilangan muka. I Karena see. dalam budaya Jawa, orang yang kehilangan muka itu sama dengan dalam tanda petik dibunuh kebanggaannya, dibunuh harga dirinya. Maka ada satu ungkapan, sak dumuk bathuk sak nyari bumi. Apa itu? Yang namanya harga diri itu dibela hingga mati. Itu sebuah keyakinan dalam budaya Jawa. Jadi orang Jawa zaman dulu itu kalau ingin mengkritik itu dengan cara misalnya menanyakan atau mempertanyakan secara tidak langsung. Atau kedua menyindir tapi secara halus. Karena ketika orang itu merasa disindir dan dipermalukan, maka reaksi atau responsnya itu adalah marah. Dan ketika orang itu marah, maka apa yang ingin kita sampaikan sebagai tujuan mulia tidak akan sampai. Dan mungkin marah dia pendam, di depan dia senyum tapi keris standby di belakang. Ada juga sih seperti itu, memang iya. Karena dalam budaya Jawa itu sangat tidak disarankan untuk mengumbar emosi. Padahal di dalam dunia modern, di dunia psikologi, orang itu kalau memang marah perlu mengeluarkan itu supaya lega. True. Tapi harus ingat bahwa efek dari kemarahan yang diumbar itu kelegaan sesaat, penyesalan seumur hidup. Oke. Ini pertanyaan kedua dan pertanyaan terakhir dari Improvers ya. Bu Diah, bagaimana menjadi ibu terbaik untuk anak-anak kita? Ini pertanyaan dari Yuriza. Oke. Ibu terbaik, saya tidak merasa juga bahwa saya ibu terbaik. Saya tidak merasa juga bahwa saya adalah ibu yang ideal. Saya baru memahami kalau anak-anak saya mengagumi saya itu justru secara tidak langsung karena mereka bercerita dengan teman, menulis di Instagram, kemudian sering eavesdropping ketika mereka ngobrol entah di telepon atau di Gak pernah ya, Mam, I'm very proud of you, bla bla bla, itu gak pernah ya, Ma? Anak-anaknya gengsinya terlalu tinggi kali ini. Tapi bahwa menjadi seorang ibu yang mengerjakan kewajiban dengan ikhlas, menyayangi dengan tanpa batas dan tanpa menuntut imbalan. Tetapi tegas ketika anak-anak melakukan kesalahan, tunjukkan itu. Bukan berarti kita menghukum atau menstigmatize, tetapi kita ingin menunjukkan, gini loh, kalau kamu melakukan ini akibatnya begini. Kalau kamu seperti ini akibatnya begini. Sekarang pilihan ada di kamu. Kalau mama yang akan saya pilih ini karena begini. Mungkin discussing and talking dari hati ke hati itu lebih mujarab untuk membuat orang itu lebih aware. Karena anak-anak aku yakin lebih suka diajak berpartner, ya, partnership daripada being indoctrinized, ya, seperti itu. Lebih suka diajak diskusi daripada didoktrin ya, Mi? Ya. Pertanyaan terakhir banget, Mi. Buat teman-teman saat ini yang ngerasa mungkin dia sendiri, single parent, mungkin dia juga merasa sedang tersakiti hatinya di sisi pekerjaan, tapi tetap harus berdiri tegak sebagai orang tua yang merawat anak-anaknya, apalagi yang masih kecil. Apa yang ingin Mama katakan kepada mereka untuk menguatkan mereka menjadi parent yang fulfilling, yang empowering, yang teladan, yang baik buat anak-anaknya walaupun hidup sedang tidak mudah? Ya, memang tidak mudah harus diakui sebagai single parent yang punya tanggung jawab. Tetapi kita harus menyadari bahwa anak-anak ini punya masa hidup yang lebih panjang. Bahwa anak-anak ini tidak berdasarkan keinginan mereka untuk kita lahirkan. Ketika kita sudah melahirkan mereka, menjadi tanggung jawab kita untuk mendidik, mengarahkan mereka menjadi orang-orang mandiri yang kita
harapkan ke depan. Bahwa kesulitan, bahwa tantangan, semua orang mengalaminya kok. Semua orang mengalaminya. Dan itu juga tidak akan selamanya, itu sifatnya sementara. Kalau kita menjadi orang yang religius, kita akan larinya kemana? Ya meminta pertolongan Allah untuk mencari solusi terbaik. Tetapi dalam tataran sebagai manusia, jadikan anak-anak itu partner, berteman. Ini mama kondisinya seperti ini. Pernah loh satu cerita, ini fakta ya. Mama ketika ngelaju dari Solo Temanggung, pernah pulang itu hanya waktu itu membawa uang itu 1.500. Jadi ketika turun dari bis itu pertanyaannya adalah, apakah aku akan memilih jalan kaki dan kembali dengan membawa 10 tusuk sate, atau aku naik ojek tetapi pulang dengan tangan hampa kosong, tidak memberikan apa-apa. Apa yang kamu pilih? Aku memilihnya jalan kaki dan pulang membawa 10 tusuk sate yang bisa aku bagi ke 4 anakku. Ini kejadian benar. Bener. Berapa kilometer mama harus jalan kaki? Dan jam berapa itu? Itu kira-kira jam, kalau tidak salah 4:30, 4:30 sore ya. Itu kalau diukur kilometernya mungkin sekitar ya antara 2,5 kilometer. Dari mana ke mana ini Ma kalau di Temanggung? Dari terminal lama, dari sesudah pasar ya. Itu dulu bukan terminal lama ya. Sebelum ini. Bioskop? Ya. Ya tempat mama biasa ngadang bis itu ya. Sampai rumah kita. Sampai di Pandean. Di Pandean di Temanggung. Kira-kira 2 kilo. Wow. Dan aku ketika berjalan itu bukan dengan perasaan tertekan, tapi dalam hati adalah aku ingin melihat anak-anakku tertawa, tersenyum, makan sedikit istimewa meskipun jumlahnya ya waktu itu 15 tusuk gitu ya, dibagi anak 4 dapat 3 semuanya. Tapi aku melihat anakku tertawa dan itu sebuah hiburan yang luar biasa. Grit itu fakta. Grit itu, niat itu, kerja keras itu yang menurutku juga menjadi fuel. Anak-anakmu sangat mengidolakan kamu walaupun kami tidak pernah mengatakannya secara langsung Mami, karena our love language is different. Tapi selain menjadi fuel juga menjadi teladan, Mam. So, sekali lagi thank you untuk teladannya sebagai orang tua. Dan juga ibu yang bekerja keras mati-matian untuk anak-anaknya. Terima kasih, dan aku sekarang sudah bisa mengatakan bahwa apa yang aku tanam sudah menghasilkan buah yang luar biasa. Kalau bisa dikatakan itu adalah investasi, aku sudah memetik pengembalian keuntungan bunga lengkap dengan dividennya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Profesor Diah Christina, terima kasih sudah sharing insight dan pengalaman hidup di Room for Improvement. Sehat terus ya Mi. Thank you. Thank you. I'll see you in the next video. Bye bye.